Bayangkan, ada sebuah desa terapung di Thailand yang warganya percaya bahwa meninggalkan pulau bisa membawa kutukan. Sebuah tempat yang didirikan orang Indonesia, dijalankan dengan aturan aneh, dan punya lapangan bola mengapung yang lahir dari sampah, namun membuat mereka jadi juara. Apalagi rahasia gelap di balik Koh Panye? Temukan jawabannya hanya di channel Lumaraya sebelum videonya hilang dari peredaran. Dukung terus channel YouTube Lumaraya dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten keren, unik, dan penuh wawasan. Dukungan kalian adalah energi terbesar kami untuk terus berkembang. Koh Panji bukan desa biasa. Hampir seluruh permukiman dibangun di atas laut dangkal menggunakan ratusan tiang kayu dan beton yang ditancapkan ke dasar perairan. Struktur ini dirancang agar dapat bertahan saat pasang surut, angin kuat, atau gelombang tinggi. Rumah, toko, restoran, bahkan masjid dan sekolah berdiri di atas rangkaian platform kayu. Sistem ini berkembang karena daratannya sangat kecil. Area berbatu yang curam membuat warga tidak punya pilihan selain membangun di atas air. Dari sinilah identitas unik Koh Panji terbentuk. Sejarah Koh Panye berakar pada migrasi para nelayan dari Jawa sekitar abad ke-18. Mereka mencari wilayah baru yang kaya ikan, namun aman dari konflik. Saat melihat tebing batu besar Panye, mereka menjadikannya sebagai penanda, tanda bahwa laut di sekitarnya subur. Kelompok ini menetap, membangun komunitas, dan mempertahankan budaya asal Jawa melalui bahasa, makanan, serta adat keagamaan. Hingga kini, keturunan mereka masih tinggal di desa tersebut dan terus menjaga identitas leluhur. Sekitar 90% penduduk Koh Panye adalah Muslim. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual. Tradisi seperti sholat berjamaah, perayaan Idul Fitri, pendidikan agama, dan aturan halal tetap dipertahankan meskipun berada jauh dari komunitas Muslim yang besar. Interaksi mereka dengan turis dan penduduk daratan membentuk harmoni budaya yang menarik, di mana nilai-nilai Islam tetap kuat namun tetap toleran terhadap wisatawan dari berbagai negara. Anak-anak Koh Panye tidak punya lapangan, sehingga mereka membangun sendiri sebuah lapangan terapung dari kayu bekas dan drum plastik. Meski kecil dan licin, mereka berlatih setiap hari. Hasilnya, klub Panye FC tumbuh menjadi salah satu tim sepak bola muda paling sukses di Thailand Selatan. Kisah mereka kemudian diangkat menjadi iklan viral internasional. Lapangan asli yang dibuat anak-anak itu kini menjadi benda sejarah desa. Puluhan tahun lalu, warga memiliki kepercayaan bahwa bepergian terlalu jauh dari desa bisa membawa nasib buruk. Mereka hanya pergi ke daratan untuk kebutuhan khusus seperti berdagang atau pergi ke dokter. Meskipun tradisi itu kini sudah longgar, pola pikir untuk hidup mandiri dan bergantung pada laut tetap kuat. Bahkan hingga sekarang, banyak keluarga jarang menginjak tanah daratan. Koh Panye punya jaringan jalan kayu sempit yang memanjang di atas air. Jalurnya hanya selebar 2 orang berjalan berdampingan. Ini adalah jalur utama yang menghubungkan sekolah, rumah, dan pasar. Saat ramai, jalur tersebut terasa seperti lorong terapung yang unik. Papan jembatannya harus terus diperbaiki karena cepat rusak akibat air laut dan lalu lintas wisatawan. Ada aturan adat bahwa bangunan tidak boleh mengalahkan ketinggian masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual. Akibatnya, desa mempunyai tampilan khas, bangunan rendah dan seragam. Ini juga menjaga stabilitas struktur, karena rumah yang terlalu tinggi akan lebih rentan saat angin kencang dari laut. Pernikahan di Koh Panye berbeda dari desa lain. Upacara berlangsung di platform besar yang dirakit khusus untuk acara tersebut. Suara musik tradisional Muslim Thailand, hidangan laut besar, hingga tarian adat menjadi bagian acara. Karena lokasi terbatas, seluruh warga biasanya hadir, menciptakan suasana meriah yang jarang terlihat di desa kecil lain. Pulau ini tidak memiliki sumber air tawar. Warga membeli air dalam galon besar,
drum, atau tangki dari daratan Panga. Penggunaan air sangat hemat, terutama untuk mandi dan memasak. Ini membuat anak-anak terbiasa hidup irit air sejak kecil. Ketergantungan penuh pada daratan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi penduduk. Sejak usia dini, anak-anak bermain, berenang, memancing, dan melompat dari tepi platform kayu ke laut. Mereka memiliki kemampuan berenang yang sangat baik. Banyak yang belajar mengemudikan perahu kecil sebelum bisa bersepeda. Lingkungan mereka membentuk hubungan yang sangat kuat dengan laut sebagai bagian dari identitas. Ketika pasang laut mencapai puncaknya, air dapat naik hingga membasahi sebagian lantai rumah dan jalan kayu. Warga sudah terbiasa dengan kondisi ini. Mereka menyesuaikan perabotan agar tahan air dan meninggikan area tertentu. Fenomena ini menjadi bagian rutin kehidupan sehari-hari. Anak laki-laki membuat perahu kecil dari kayu bekas atau potongan papan. Perahu ini digunakan untuk bermain balap perahu kecil. Namun tujuan utamanya adalah melatih kemampuan navigasi, membaca angin, dan memahami arus laut. Keterampilan ini diperlukan saat mereka beranjak dewasa dan turun sebagai nelayan. Komunitas ini hidup dari laut. Ikan, cumi-cumi, kerang, dan udang biasanya ditangkap pagi hari dan langsung diolah pada hari yang sama. Banyak restoran di Koh Panye menawarkan hidangan yang benar-benar segar. Masyarakat jarang menyimpan ikan lama karena lebih percaya pada kualitas tangkapan harian. Ketiadaan tanah datar membuat warga tidak bisa membuat area pemakaman. Semua jenazah dibawa ke daratan menggunakan perahu dan dikuburkan di pekuburan khusus milik komunitas Muslim di Panga. Proses ini menjadi tradisi panjang dan bagian dari budaya mereka. Karena jalur kayu sempit, kendaraan besar tidak dapat digunakan. Beberapa warga memakai motor kecil atau sepeda, namun mobil sama sekali tidak ada. Transportasi utama adalah perahu bermesin kecil untuk pergi ke daratan, bekerja, atau mengantar barang. Sekolah dasar di Koh Panye dibangun di atas platform kayu besar yang terhubung dengan jembatan. Ruang kelas berdiri di atas laut, dan anak-anak belajar dengan pemandangan perairan yang terbentang di sekeliling mereka. Halaman bermain juga mengapung, membuatnya menjadi salah satu sekolah paling unik di Asia Tenggara. Setiap tahun, warga mengadakan ritual syukuran laut. Mereka mendoakan keselamatan para nelayan, mengucap syukur atas rezeki, dan melepaskan perahu mini berisi makanan serta doa ke laut. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan pengingat untuk menjaga ekosistem. Karena lokasi terpencil, warga saling bergantung satu sama lain. Perbaikan rumah, pembangunan masjid, hingga pemeliharaan jalan kayu dilakukan bersama-sama. Semangat gotong royong menjadi identitas kuat desa, mirip kultur Indonesia yang menjadi asal-usul leluhur mereka. Untuk menjaga kelestarian laut, ada aturan adat yang melarang warga menangkap spesies ikan tertentu, terutama yang berperan penting dalam regenerasi ekosistem. Pantangan ini mengajarkan masyarakat sejak kecil bahwa kekayaan laut harus dijaga, bukan dieksploitasi. Meski kecil, Koh Panye kini terkenal sebagai destinasi wisata internasional. Turis datang untuk melihat desa terapung, budaya Muslim Thailand, lapangan sepak bola mengapung, dan pemandangan tebing kapur raksasa. Kehidupan sederhana namun unik ini menjadikan Koh Panye sebagai salah satu desa paling fotogenik di Thailand. Terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan kita menyusuri kehidupan unik, tradisi aneh, dan fakta-fakta menakjubkan dari Pulau Koh Panye di Thailand. Semoga tayangan ini bukan hanya memberikan hiburan, tetapi juga membuka wawasan baru tentang betapa beragamnya budaya dan cara hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Setiap desa, setiap pulau, dan setiap komunitas selalu menyimpan cerita yang luar biasa. Dan hari ini, kita telah melihat bagaimana sebuah desa kecil di atas laut mampu membangun identitasnya sendiri dengan kreativitas, keteguhan, dan kebersamaan. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan agar lebih banyak orang mengetahui keindahan dan keunikan dunia. Dan tentu saja,
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari channel YouTube Lumaraya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari Lumaraya. Terima kasih.